Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya. Kemudian salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum. Melanjutkan kembali pembahasan kita dari tema kedudukan ilmu atau mempelajari asma wa sifat. Dan ini merupakan salah satu ilmu yang mulia yang sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk mempelajarinya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Man arada 'uluwa bunyanihi fa 'alaihi bi tawsiqi asasihi wa ihkamihi wa shiddati al-i'tina'i bihi." Selayaknya bagi seorang yang menginginkan untuk meninggikan bangunannya. Kalau kita mau meninggikan bangunan, maka hendaknya dia harus mengokohkan pondasi-pondasinya. Dan hendaknya dia memberikan perhatian lebih dalam mendirikan pondasi. Ya, hendaknya memperhatikan dengan benar ketika dia mendirikan pondasi. Salah satu bentuk kecerdasan seorang arsitek dalam membangun sebuah bangunan adalah dia bisa memikirkan jangka panjang terhadap bangunan tersebut, dan dia bisa memperkirakan kekuatan serta kekokohan bangunan tersebut. Maka dia melakukan yang terbaik agar supaya bangunan ini berdiri tegak dan kokoh bertahun-tahun. Bahkan ada diantaranya kalau bisa pondasi ini bisa digunakan sampai lantai 2, lantai 3 sampai berlantai-lantai. Kenapa dia yakin mengatakan itu? Karena dia meyakinkan ya kepada orang-orang yang meminta bangunan kepadanya, yaitu berupa ya pondasi-pondasi yang kuat. Kemudian fa inna 'uluwal bunyan 'ala qadri tawsiqil asasi wa ihkami. Sungguhnya tingginya bangunan itu tergantung pada kekokohan pondasi. Ya, fal a'malu wad darajatu bunyanun wa asasuha al iman. Amalan-amalan soleh itu serta derajat amalan-amalannya. Amalan soleh itu kan ada yang lebih utama, sangat utama, lebih utama, terus apa lagi? Ya, bukan kurang utama ya, biasa saja, seperti itu. Tidak ada amal soleh yang kurang utama. Ya, seperti itu. Ada amalan soleh yang lebih utama, maka tingkatan derajatnya adalah tingkatan yang paling tinggi. Seperti amalan-amalan yang merupakan bagian dari rukun-rukun Islam. Ya, yang merupakan bagian dari rukun-rukun Islam. Yang 5, syahadat, meyakini syahadatain, mempelajarinya, memahami maknanya. Kemudian salat, mendirikannya, mempelajari kaifiyahnya, mempelajari tentang ilmunya, berpuasa, zakat, haji, semuanya. Ini merupakan amalan yang paling utama. Ya, ayyul a'mali afdal. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Ya, yaitu salat 5 waktu ya di awal waktu, kemudian birrul walidain. Ini amalan yang paling utama. Ada lagi amalan yang utama, yang artinya di bawahnya yang paling utama,
Ya, seperti amalan-amalan yang sifatnya bukan amalan wajib, yaitu amalan sunnah. Di bawahnya sunnah. Ya. Oleh karena itu tidak layak bagi seorang untuk meninggalkan perkara sunnah. Karena apa? Karena perkara sunnah itu merupakan termasuk amalan yang paling tinggi. Amalan paling tinggi itu wajib, amalan di bawahnya wajib adalah amalan sunnah. Seperti itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafili hatta uhibbahu. Dan tidaklah senantiasa hambaku mendekatkan diri kepada aku, senantiasa mendekatkan diri kepada aku dengan amalan salih berupa perkara-perkara sunnah. Bin nawafil artinya seorang hamba ketika mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah, apa kata Allah? Hatta uhibbahu, maka aku akan mencintainya. Ya, ini derajat-derajat amalan-amalan. Ada yang biasa saja, ya, maka ini tergantung pada keimanan. Semuanya tergantung pada tebal tipisnya keimanan seseorang. Ingat, kita nggak bakal bisa hadir di majelis ilmu kalau tidak punya iman, atau kalau tidak ada keyakinan bahwasannya ilmu itu bisa memuliakan seseorang. Nggak bakal kita bisa duduk di majelis ilmu seperti ini. Antum kira antum hadir di sini biasa-biasa saja? Sekarang Anda mau tanya, antum hadir ke sini ini apa dorongannya? Dorongan antum hadir ke sini apa? Awalnya Ustaz, Anda lihat pamflet, pengumuman flyer dari panitia, diumumkan di grup jamaah, diumumkan di medsos, ini pengajian nanti malam ini. Antum lihat, antum terketuk hatinya. Oh ya sudah, Anda sekalian jadikan rutinitas, sekalian dapat ilmu. Itu iman sudah. Kita berusaha yakin pada diri kita bahwasannya itu majelis ilmu dan itu ilmu. Orang nggak bakal bisa kalau semua dia lihat, tiap hari begini aja terus. Ya, terus tiba-tiba dia bisa hadir. Enggak. Ya, dia nggak bakal bisa hadir. Kenapa? Karena imannya tipis. Seorang tidak akan pernah bisa pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu kecuali dalam hatinya harus ada iman. Kenapa? Karena sholat itu, Pak, ya jamaah sekalian, sholat itu berat. Meskipun cuma 5 kali, 5 waktu dalam sehari, berat. Seperti itu. Bahkan banyak kok diantara kita yang melalaikan diri dari sholat. Sekarang kalau mau dihitung-hitung, orang yang sholat sama yang nggak sholat banyakkan mana? Yang nggak sholat. Ya, coba sholat semua ukuran masjid nggak ada yang kecil-kecil, pasti gede-gede. Ya kan seperti itu. Atau istilahnya masjid pasti penuh semua 5 waktu. Makanya luar biasa para ulama terdahulu ketika mereka mengatakan, jika engkau ingin melihat kebaikan pada dirimu, maka perbaikilah sholatmu. Baik, kemudian wa matakan al asasu wasiqan hamlul bunyani wa'tala alaihi wa idza tahaddama syai'un minal bunyan sahula tadarukuhu. Kapanpun ketika pondasi itu kokoh, maka dia bisa membawa beban bangunan di atasnya. Jadi kalau pondasinya kuat, beban di atasnya itu bisa dia bawa. Ya, dia tahan. Akan tapi ketika pondasi itu hilang, hancur bagian-bagiannya, maka akan mudah untuk roboh. Begitu. Ini pondasi seumpama bagian tiang dipotong satu, tiang tengah. Kekuatannya sampai kapan? Insya Allah nggak sampai 1 bulan, nggak sampai 1 tahun, tiba-tiba udah runtuh. Kenapa? Karena pondasinya tidak kokoh. Ya, maka kapanpun ketika pondasi tidak kokoh, bangunan tidak bisa didirikan di atasnya. Ya, ketika bagian-bagian dari pondasi itu hilang, maka yang terjadi adalah bangunan itu akan runtuh. Antum pernah lihat mungkin ya
video orang yang menghancurkan gedung yang tinggi. Itu kan bukan dibongkar kayak antum bongkar rumah satu-satu, batu batanya dibongkar sisi-sisi, enggak. Ya, pondasinya, tiang-tiangnya dikasih bom, hancur, nanti runtuh ke bawah. Seperti itulah kondisi keimanan seorang. Kalau hilang bagian dari keimanannya, maka akan hancurlah agamanya. Ketika dia meremehkan masalah iman, bahkan dia menganggap gampang masalah iman, menganggap remeh masalah iman, nggak apa-apa, ya, maka yang terjadi adalah penyimpangan dalam agama, kemudian rusaknya keyakinan serta akidahnya. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Maka apabila ketika seorang itu meremehkan iman, maka yang terjadi adalah kerapuhan dalam masalah agama. Contoh, ada orang mengatakan, nggak apa-apa masuk tempat ibadahnya orang kafir, karena itu tidak berpengaruh, yang penting tidak berpengaruh pada iman. Loh, Anda masuk ke dalam, kemudian Anda mengikuti ibadahnya, bahkan Anda mengatakan iya serta setuju, itu menunjukkan rapuhnya keimananmu. Bagaimana engkau setuju kepada suatu peribadatan yang mana ibadah tersebut menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal engkau mengatakan ucapan kalimat la ilaha illallah? Kemana kalimat itu? Berarti secara tidak langsung kalimat la ilaha illallah sudah mulai sedikit demi sedikit pudar dari dalam hatinya. Betul kan? Seperti itu. Maka jangan banyak, ibarat kalau bahasa kita, jangan sok-sokan merasa imannya tebel sehingga dia bermain api dengan iman. Dia mencoba-coba perkara-perkara yang rancu. Yang terjadi adalah lemahnya iman serta kroposnya agama. Ya. Fal-arifu himmatuhu tashihul asasi wa ihkami. Orang yang pintar itu adalah orang yang senantiasa memperhatikan, ya, kebagusan atau bagusnya pondasi-pondasinya. Wal jahilu yarfa'u fil bina'i an ghairi asasin. Dan orang bodoh adalah orang yang membangun bangunan, suatu bangunan tanpa pondasi. Seumpama ana buat bangunan, contohnya perumahan harga murah, ya, kembali ke alam. Kembali ke alam tuh nyari musibah namanya, ya. Rumah unik harga 30 juta. Antum survei rumahnya, nggak usah DP-DP-an, 30 juta cash sudah lunas itu. Antum lihat ternyata tiangnya langsung nancep ke tanah. Antum tanya, jadi keramik itu ada di atas tanah? Gitu. Antum bisa bayangin rumah seperti itu? Terus anak katakan, Pak, 30 juta Pak. Wes sampean cicil 12 tahun. Dan 30 juta cuman dicicil 12 tahun. Antum mau beli rumah itu? Tampilan luar tuh bagus, dindingnya kan nampak bagus, gentengnya bagus, tapi tiang sama pondasinya nggak bagus. Antum beli, padahal 30 juta cuman. Pak, 30 juta, TKI cashback 5 juta. Jadi 25 juta. Mau nggak antum? Mikir-mikir juga. Tidak mungkin antum akan membelikan nggak akan mengeluarkan uang meskipun itu rumah harga 30 juta. Kenapa? Karena pondasinya nggak ada, kekokohan rumah tersebut nggak ada. Sama jantung mubadir harta, kemudian nyetor nyawa namanya. Ya, seperti itu. Dan itu rumah yang tidak layak untuk ditinggali, dijadikan tempat tinggal. Nah, itulah hakikat orang bodoh. Ketika dia membangun rumah diperbagus, tapi pondasinya nggak ada. Ya, ini adalah orang bodoh. Maka
ketika bangunan dibangun di atas pondasi yang rapuh, maka dia akan runtuh. Qala ta'ala, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Maka siapakah yang lebih baik, kata Allah, di antara orang-orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya? Apakah mereka lebih baik daripada orang-orang yang membangun bangunan rumahnya di atas tepi jurang yang curam yang dalam, padahal jurang tersebut ala finari jahannam, padahal jurang itu berada di tepi neraka jahanam. Sekarang mana yang lebih baik? Orang yang membangun bangunan agamanya di atas takwa sama orang yang membangun bangunan di atas tepi jurang jahanam. Maka yang lebih selamat adalah orang membangun bangunan di atas takwa. Maka begitulah kondisi iman. Iman itu butuh takwa. Gak cukup kita mengatakan yang penting saya beriman, tapi harus ditambah yang penting saya beriman, beramal saleh dan bertakwa. Ya, karena takwa itulah yang menjadi penghalang seorang dari kemaksiatan kepada Allah. Fal asasu li bina'il a'mali kal quwwati li badanil insan. Maka pondasi bangunan itu, bangunan amal, sebagaimana kekuatan pada badan manusia. Artinya kalau sistem imun kita, imunitas tubuh, tahu imunitas tubuh ya. Kalau yang tahu yang nggak tahu ya. Mungkin ada yang nggak tahu. Ya, sambil kita dengarkan pariwara berikut ini. Sudah belum? Teriak-teriaknya, Dek. Sudah belum? Sponsor lewat ya. Ya, kembali lagi ke acara kita. Pengajian di malam hari ini. Sampai mana tadi? Kekuatan pondasi pada bangunan itu seperti sistem imunitas tubuh. Ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan apabila sistem imunnya itu kuat, maka badan itu bisa menolak ya bagian dari segala macam penyakit-penyakit. Anda nggak mau nyinggung, nggak mau bahas masalah vaksin. Antum masalah vaksin itu urusan dunia. Oke, pahami baik-baik. Jadi nggak usah terlalu heboh. Yang mau pakai fadhol, nggak usah mencela yang tidak pakai. Yang tidak pakai tafadhol, nggak usah mencela yang pakai. Kadang ada yang pakai ini kebangetan. Dia yakin semua orang harus pakai vaksin. Bahkan sampai melontarkan fitnah. Kalau sampai anak saya sakit, itu berarti ketularan anak kamu. Lu dari mana? Anak yang tidak pakai vaksin contohnya, dia nggak berpenyakit. Ini anak pakai vaksin penyakit, ya wes qadarullah. Semuanya qadarullah. Jadi nggak perlu, itu terlalu berlebih-lebihan. Terlalu heboh dengan perkara-perkara. Sama seperti halnya orang yang tidak memakai vaksin. Tidak perlu bagi dia untuk apa? Macam-macam. Nyebarkan berita macam-macam lah. Ya, jangan pakai vaksin. Karena vaksin itu pasti dari babi. Antum tahu dari mana vaksin dari babi? Dari berita, kan? Kopas sana sini, nggak boleh, udah. Yang penting antum mau pakai fadhol karena itu urusan dunia. Ya, karena itu urusan dunia. Jadi nggak perlu sampai wajib. Nggak perlu sampai wajib. Ustadz, bagaimana kalau ternyata pemerintah mewajibkan? Kalau nggak wajib, kalau nggak pakai vaksin di penjara, contohnya. Ya udah, taati ulil amri dalam masalah itu. Selesai. Ya.
Sekarang Ustaz, pemerintah mewajibkan. Sekarang kalau wajib, apabila tidak dilakukan itu pasti ada hukuman. Ada hukuman enggak? Enggak ada, ya sudah. Berarti tidak wajib, hukumnya mubah-mubah saja, sekedar anjuran saja. Silakan mau pakai fadl, enggak pakai juga fadl. Ya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Allah Maha tahu kok dengan kondisi masing-masing dari setiap hambanya. Ya, jadi seperti itu. Kita bahas lagi. Ketika imunitas tubuhnya itu tebal, bagus, ya, maka dia bisa menolak setiap penyakit-penyakit yang ada. Akan tapi ketika imunitasnya itu lemah, maka yang terjadi adalah badan itu akan senantiasa terjangkiti oleh penyakit-penyakit yang ada. Ya. Maka begitulah kondisi iman seorang, begitu pula kondisi badan seseorang. Jadi kita ini sebagai seorang muslim selayaknya bagi kita untuk hidup sehat memang. Ya, bagus, hidup sehat bagus. Dan Nabi SAW itu nggak pernah sakit karena sebab makan. Antum lihat di kitab Syama'il Muhammadiyah, beliau makan 4 sampilnya kambing, nggak masalah. 4 sampilnya kambing, antum kan makan nasi mandi sudah 1 nampan, sampilnya kambing pun separuh, dimakan orang 4. Ini bukan 1 4 sampil, setengah sampil 4 orang. Itu sudah aduh, udah macam-macam sudah keluhannya itu. Nabi pada suatu ketika minta kepada sahabat, berikan aku 1 kaki kambing. Dimakan paha kambing, makan sama Nabi. Habis. Kemudian setelah itu minta lagi 2, minta lagi yang ketiga, minta lagi yang keempat. Kemudian setelah itu minta lagi yang kelima. Kata sahabat, ya Rasulullah, bukannya kaki kambing itu cuma 4? Artinya apa? Ya Rasulullah, persediaan kaki kambing kami sudah habis. Kata Nabi, coba engkau masuk ke dalam dan engkau tidak perlu mengucapkan itu, niscaya engkau akan melihat mukjizat yang ada. Niscaya engkau dapati kaki kambing lebih daripada yang kalian miliki. Tapi karena kalian tanya, nggak jadi. Artinya apa? Rasul tidak pernah sakit karena sebab makanan. Cuman khilaf para ulama tentang masalah daging kambing yang dilumuri racun oleh wanita Yahudi. Udah itu doang. Beliau pernah sakit pusing karena ngantar jenazah di tengah terik matahari, pernah. Ya, itu karena pengaruh luar. Beliau tidak pernah karena pengaruh makanan. Kalau sekarang, Masya Allah, mau makan entar dulu, mau makan entar dulu. Kenapa? Baik itu dari sisi makanannya, baik itu dari pola hidupnya. Seperti itu. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Kulu wasyarabu wala tusrifu." Makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan dalam segala apapun. Dalam makanan apapun. Kemudian kenali yang baik, makanlah yang baik, kemudian tinggalkan makanan-makanan yang tidak layak dimakan atau makanan-makanan yang buruk, tinggalkan. Ada makanan itu halalan thayyibah, ada makanan itu yang halal tapi tidak thayyib. Kenali itu. Ya, enggak semua yang enak itu thayyib-thayyib saja. Tergantung kondisi juga. Antum kolesterol, tiba-tiba antum makan durian berlebihan. Beratlah punggung leher antum nih kan. Nah, berarti kondisi antum itu menyatakan bahwasannya durian bagi antum halal, tapi kurang thayyib. Dan ingat itu sesuai kondisi seorang ya. Yang nggak punya kolesterol ya silakan. Makanya ada kondisi seorang itu pantangan, ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Orang punya penyakit gula contohnya. Tidak boleh dia terlalu banyak mengkonsumsi nasi putih, makan alpukat, makan mangga, pokoknya yang enak-enak buahnya tidak boleh. Ya kan? Yang mengenyangkan unsur karbohidratnya tinggi, tidak boleh. Nah bagi dia sebenarnya buah itu halal enggak? Halal, tapi thayyib? Tidak thayyib. Ya, artinya kurang bagus begitu. Dan itu kembali kepada keputusan ahli medis yang ada. Ya, jadi seperti itu. Begitulah kondisi tubuh manusia. Ya memang Islam menganjurkan kita untuk hidup sehat. Tapi ingat, tidak ada kalimat-kalimat
yang mengatakan pada apa? Tubuh yang sehat. Apa sih? Itu loh biasa ditulisnya al hadis untuk dukung program olahraga. Apa itu? Pada jiwa yang sehat. Apa? Mensana. Apa itu lagi bahasanya? Mensana. Itu merek obat apa itu? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat atau jiwa yang kuat, entah apalah itu. Ya, itu bukan hadis. Wallahu alam itu ucapan siapa? Walafatnya aja mensana coba. Berarti bukan hadis kan? Karena bukan bahasa Arab loh, mensana. Tidak tahu, Anda tidak tahu lafadznya apa. Ada lagi tips hidup sehat katanya. Perhatikan hadis Nabi SAW. Ini bukan hadis loh ya. Ada yang mengatakan begini. Hadis Nabi mengatakan kami adalah kaum yang makan ketika kami lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu bukan hadis Nabi. Dan Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Riwayat yang terputus pun tidak ada. Riwayatnya terputus pun tidak ada. Berarti itu palsu. Ya, berarti hadis itu adalah hadis yang palsu. Artinya itu ucapan seseorang, tapi terkadang sama orang dianggapnya ucapan Nabi. Ya, seperti itu. Kemudian perhatikan pula dalam masalah hidup sehat juga nggak semuanya harus pakai dalil. Tiba-tiba dalilnya dhaif, dalilnya lemah, kemudian dikatakan ini dari Nabi SAW, ini tidak boleh. Karena apa? Karena itu bentuk kedustaan kepada Nabi SAW. Artinya ginilah, hidup sehat itu memang diperhatikan dalam agama, tapi seiring perkembangan zaman, hidup sehat atau gaya hidup sehat pada suatu wilayah itu berbeda dengan wilayah yang lain. Di Indonesia nih contohnya, orang makan kambing dikit udah kolesterol. Di Timur Tengah kebiasaan makan kambing tidak apa-apa, itu dari kecil sampai tua. Artinya apa? Itu urusan dunia. Silakan kalian lakukan sesuai dengan kondisi-kondisi kalian. Ya, seperti itu. Jadi itu kesehatan badan. Akan tapi terkadang banyak orang yang memperhatikan kesehatan badan, akan tapi tidak memperhatikan kesehatan hati. Orang Pak kalau sudah sakit, anget dikit aja badannya, udah kayak panik, ana mau demam ini. Apa yang harus ana lakukan supaya demam ini hilang dari badan ana? Padahal kata Nabi, demam itu menggugurkan dosa sebagaimana api menggugurkan karat dari besi. Nah, bukan berarti udah kalau begitu anjuran demam tiap hari. Enggak juga, jangan nyari penyakit. Artinya ketika demam, mbok yo kita sabar gitu. Ya, bukan berarti tidak berdoa kesembuhan. Ya minta kesembuhan, namanya penyakit. Ibarat semua penyakit itu tetap harus minta kesembuhan, ya, dan itu semua mendatangkan pahala. Tapi ketika seorang tahu penyakit badannya, kan tapi dia tidak sadar tentang penyakit hatinya. Ini musibah ini. Ya, yang terjadi pada kita semuanya. Maka perhatikanlah iman kita, perhatikanlah amalan soleh kita, kemudian setelah itu perhatikan badan kita. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada badan kita berupa hati dan memberikan iman serta hidayah kepada kita agar supaya kita menjaganya. Kemudian maka beliau mengatakan, maka bawalah atau bangunlah bangunanmu di atas kekokohan asas iman. Ya. Apabila kokoh, ternyata ada bagian-bagian dari amalan kita yang kurang. Minimal kita bisa mudah untuk memperbaikinya. Jamaah, kita punya rumah contohnya. Pasti ada bagian-bagian rumah itu yang butuh direnovasi. Betul kan? Biasanya plafonnya ada yang bocor, gentengnya bocor, ya sudah tinggal manjat, geser dikit, itu biasa. Ya, dan itu pekerjaan lebih ringan.
Sama seperti itu ketika kita beramal. Ada amalan-amalan yang kurang, bisa kita tembel dengan amalan yang lain. Bisa kita perbaiki, kita tutupi dengan amalan yang lain. Tapi kalau sudah pondasinya yang runtuh, bangunannya yang runtuh, sama aja antum harus kerja lagi dari awal. Ya kalau antum tidak putus asa, kalau sudah putus asa, ya rumah saya roboh, udah pindah lagi lah, cari rumah yang baru. Pindah agama dia. Betul kan? Itu yang terjadi. Ya, maka inilah kekuatan asas seorang hamba yang mana dia harus membangun bangunannya di atasnya. Maka intinya begini, kekokohan pondasi itu bergantung pada iman seseorang. Semakin tebal imannya, semakin bagus pondasinya. Semakin tipis imannya, semakin rapuh pondasi dan bangunannya. Maka perhatikan pondasi-pondasi agama kita masing-masing. Oleh karena ini beliau mengatakan, ya, banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim yang telah menjelaskan kepada kita tentang kondisi asas atau pondasi ini, agar supaya seseorang ya memperhatikannya. Bahkan jangan sampai ada satu ayat di antara ayat-ayat ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan asma dan sifatnya yang tinggi lagi mulia, kemudian hamba tersebut tidak mengetahuinya. Ya, fungsi kita belajar ini adalah agar mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ringkas saja ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba itu sebagai ciptaannya agar supaya bertauhid. Maka ketauhidan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tujuan penciptaan hamba itu terbagi menjadi dua. Tauhidul ma'rifati wal isbat. Tauhid agar supaya seorang hamba mengetahui Allah dan menetapkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencakup beriman kepada rububiyatullah, beriman akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Yang menciptakan alam semesta ini Allah semua. Yang menanggung rezeki itu Allah. Rezeki Anda gak akan tertukar. Jadi santai saja ngejar dunia, gak usah gedu. Ada orang itu kerja keras dia, banting tulang, sampai tulangnya pun kebanting-banting. Ya, kenapa soalnya? Dia pikir saya harus cari dunia, dunia segini gak cukup. Kalau ada orang yang membuka usaha sama seperti dia, langsung sakit hati. Oh, dia saingan baru bagi anak. Nggak usah saingan baru. Harusnya kita lebih bagus lagi kepadanya. Ya, warung kita sebelahan contohnya, sama-sama jual roti. Ini orang buka baru, otomatis kita merasa, waduh, bakal kurang nih pembeli nih. Kalau antum zonnya begitu, kurang betul pembelianmu. Kurang. Tapi kalau antum alhamdulillah ada partner nih, ya, siapa tahu anak bisa sharing sama dia masalah bisnis roti. Kalau bisa antum membantu dia, ketika antum masih banyak pelanggannya, dia nggak ada pelanggannya, antum katakan, oh, cobalah antum icip-icip roti di sebelah sana, mana tahu dia lebih bagus, kualitasnya lebih baik, nggak apa-apa, silahkan. Wow, kalau ada pedagang kayak begini, wallahi Allah pasti memberkahi dia. Tapi orang itu terkadang sudah, aduh, kalau udah lihat yang semisal, oh, saingan ini, wah, ada saingan bisnis baru ini, jangan merasa tersaingi. Banyak orang, sampai ada catatan tulisan bagus, kata di dalam tulisan itu para ustadz menasihatkan kepada kita, banyak orang yang meniru dagangan jualan kita, tapi tidak ada yang bisa meniru rezeki kita. Rezeki orang masing-masing. Sudah, mau dia niru kayak apa, sampai bahan pembuatan rotinya sama, takarannya sama, kalau sudah rezekinya nggak bakal luput. Nggak bakal luput. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya iman apa enggak gitu loh kita ini. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kehidupan.
Kalau antum merasa bahwasannya Allah memberikan rizki dan antum gantungkan semuanya ke Allah, niscaya hidup kita tenang. Nggak akan gundah gulana masalah rizki. Kita itu lahir sudah teken kontrak, sudah dicatat sama malaikat rizkinya berapa. Kalau rizkinya udah sempurna, siap-siap aja masuk liang kubur. Udah. Kalau belum sempurna, kurang 1 rupiah, nggak bakal antum masuk liang kubur sebelum rizki itu sempurna. Jadi untuk apa khawatir? Ya, maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah penciptaannya, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala makhluk yang ada di atas muka bumi. Baik perkara-perkara yang mustahil, baik itu perkara-perkara yang tidak masuk akal, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menantang bagi setiap orang yang meremehkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman dan tidak mau percaya. Tidak mau beriman dan tidak mau percaya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian tidak yakin dan tidak beriman, silakan kalian, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udah. Allah tidak malu membuat permisalan berupa seekor ba'udah, nyamuk. Siapa yang bisa buat nyamuk sempurna seperti nyamuknya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Nyamuk itu punya obat bius supaya pas lagi disedot itu nggak sakit. Antum ngerasain gatalnya kan pas nyamuknya udah pergi, ya kan? Punya obat bius, punya sensor. Antum buat sensor harus pakai mesin dulu. Dan itu nggak bisa antum bentuknya kecil kayak seujung kuku itu. Ya, ternyata nyamuk yang bukan gigit, menghisap darah manusia itu nyamuk perempuan, bukan nyamuk laki-laki. Begitu, itu kan ada semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ilmunya kepada nyamuk. Bayangkan cuma nyamuk. Ya, yang kata orang Madura, renge. Oh, umur Pak Areh. Umurnya itu Pak Areh katanya. Kepak langsung mareh. Artinya Pak Areh, kepak langsung mareh itu dipukul langsung sudah selesai, mati dia koid. Tapi itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mungkin bisa menciptakan itu. Ya. Maka imanilah apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan imanilah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara iman dalam bentuk tauhid, ma'rifah wal isbat adalah beriman kepada asma dan sifat. Ya, sebagaimana yang akan kita jelaskan ya nanti dalam kitab ini. Kemudian yang harus diperhatikan oleh seorang hamba adalah tauhidul iradah wat talab. Yaitu tauhid iradah. Iradah itu manusia itu ada kudrah, ada iradah. Apa itu kudrah? Kemampuan. Iradah itu keinginan, yaitu fitrah. Dan tauhid yang menuntut seseorang agar supaya bertauhid di atasnya. Apa itu? Tauhidul ibadah, yaitu mentauhidkan Allah dan mengesakannya. Jadi fitrahnya manusia itu Allah di atas, Allah Maha Esa, Allah tidak punya sekutu, itu fitrah. Fitrahnya orang. Ya loh. Makanya kalau orang berusaha untuk merubah fitrah tersebut, yang terjadi rusak. Makanya terkadang orang kafir itu kalau sudah cetak gol, tangannya udah ke atas itu. Saking senengnya sampai lupa sama keyakinannya. Ya, saking senengnya sampai lupa sama keyakinannya. Ya. Makanya bagaimana fitrah manusia itu terkadang pada suatu ketika dia berbicara. Kondisi sulit seseorang contohnya, yang meyakini Allah di mana-mana nih contohnya, atau wahdatul wujud. Pasti ketika dia sulit, tertimpa musibah, kepepet, yang diangkat tangannya ke atas. Kenapa? Fitrahnya mengatakan Allah di atas. Coba tetap fitrahnya mengatakan Allah di mana-mana, muter-muter dia, Pak. Begini-begini. Ngapain?
Allah fi kulli makan, begitu. Enggak begini. Terkadang orang berbicara Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang ya melakukan maksiat. Kemudian dia mengatakan dan menyesal. Ya sudahlah kalau gitu urusannya serahkan sama yang di atas. Siapa yang di atas? Itu ahli maksiat tetap meyakini Allah di atas. Artinya apa? Memang fitrah Allah di atas, fitrah Allah Maha Esa, fitrah manusia. Ini yang katanya orang alim, diyakini alim mengatakan Allah di mana-mana. Ya apa sih? Ya, maka ini telah berubah fitrahnya. Oleh karena itu, perhatikan fitrah kita agar supaya tidak rusak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan dulu, kemudian kita lanjut sejenak. Kemudian kita lanjutkan lagi sedikit. Tauhid tadi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tujuan hamba diciptakan, yang pertama adalah tauhid berupa pengetahuan dan penetapan, agar supaya seorang hamba mengetahui dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menetapkan setiap nama dan sifatnya, serta tauhid yang merupakan dasar dari fitrah manusia dan tuntutan agar supaya seorang hamba beramal dengannya. Pada tauhid yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. 7 langit. Allah ciptakan langit itu sebanyak 7 lapis. Wa minal ardi mislahun, dan begitu pula bumi Allah ciptakan 7 lapis seperti langit. Yatanazzalul amru bainahun, semua perkara ada di antara langit dan bumi itu Allah tetapkan semuanya. Lita'lamu, agar supaya kalian mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu melakukan segala sesuatu. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup segala sesuatu. Inilah Allah Subhanahu wa taala agar supaya manusia tahu dari penciptaan langit dan bumi ini, agar supaya manusia belajar bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Adapun tauhid yang bermakna tauhidul ibadah, ayatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka menyembah aku. Ketika Allah sebutkan jin duluan baru manusia, ini menunjukkan apa? Yang pertama kali diciptakan antara jin dan manusia, pertama kali apa? Jin. Baru setelah itu manusia. Kemudian jin duluan, syaitan itu yang diusir ke bumi, keluar dari surga. Baru kemudian setelah itu ya manusia ya turun ke muka bumi. Maka ini yang disebutkan oleh para ahli tafsir di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu agar supaya orang mengetahui. Pada ayat kedua Allah menciptakan segala sesuatu berupa jin dan manusia agar supaya kalian beribadah kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu harus berilmu, diilmui, dipelajari dan diamalkan. Bukan cuman mengatakan saya ini seorang muslim la ilaha illallah, amalanmu mana? Syirik jalan. Gak kenal Allah iya. Salat enggak. Tauhid kepada Allah, doa bukan kepada Allah, doanya kepada yang lain-lain. Tawakalnya bukan kepada Allah, tawakalnya kepada lain-lain. Mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bentuk dia tahu tapi dia tidak mau beramal. Sama seperti orang yang mau beramal, dia harus berilmu dulu. Gak mungkin dia bisa sholat, gak mungkin dia bisa syahadat, gak mungkin dia bisa mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar, kecuali dia harus kenal ilmunya.
Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya kecuali, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada sekutu. Ini ilmu. Maka pelajarilah ilmu tauhid agar supaya kita tetap berada di atas fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Insyaallah di pertemuan berikutnya, ya, kita bahas lagi tentang bagaimana anjuran Allah Subhanahu wa taala agar supaya hamba-hambanya belajar tentang ilmu tauhid. Maka terakhir dari kami nasihat untuk diri kami pribadi dan untuk para jamaah semua. Jangan bosan ngaji tauhid. Jangan bosan ngaji tauhid. Ya, jangan bosan. Seandainya seorang itu bosan ngaji tauhid, lah terus dia mau ibadah itu kepada siapa? Ya, seandainya seorang hamba itu bosan ngaji tauhid contohnya, naudzubillah min dzalik, lah terus yang akan dia taati itu siapa? Memang syaitan itu akan mendatangi orang yang belajar tauhid itu berupa bentuk kebosanan, kejenuhan, ngantuk, tidur, capek, begitu. Banyak sekali ujian dan cobaannya memang. Belum beramal lo itu, masih belajarnya saja. Maka bersabarlah ketika kita belajar ilmu tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.